Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana atau peristiwa kejadian apa yang akan hadir dalam hidupnya kamu di waktu paling terdekat ini ya. Oke, namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi apa yang akan kamu hadapi dalam waktu terdekat ini? Oke. Oke ya. Bottom of the deck-nya di situ ada energi dari Page of Swords yang menjadi landasan utama pembacaan kita ini ya. Jadi di sini kamu nampak-nampaknya Mari belakangan hari sepertinya masih terfikir tentang seseorang atau tentang situasi dari masa lalunya kamu. Gitu ya. Ini tentu menceritakan tentang relationship ya. Ini bisa relationshipnya persahabatan kah, asmara kah, rekan kerja kah ya, lingkungan pekerjaan kah gitu ya. Jadi kayak ada keinginannya kamu untuk terkoneksi kembali dengan dia atau dengan lingkungan dari masa lalunya kamu. Nah seperti itu. Barangkali tadinya kamu bisa sangat-sangat bersikeras untuk meninggalkan apapun itu yang kamu hadapi di masa lalu, tapi kemudian apa yang kamu tinggalkan itu tuh kamu akses kembali. Itu ya, kamu terkoneksi lagi, kamu terhubung lagi kembali di sana ya. Nah, dan ternyata dalam upayanya kamu untuk terkoneksi lagi dengan masa lalunya kamu itu, ini nampaknya justru kayak mendatangkan sebuah perasaan yang cukup membahagiakan dirimu gitu. Mungkin ketika kamu keluar dari lingkungan itu atau ketika kamu lepaskan koneksinya kamu dari seseorang itu, ya mungkin kamu kayak kelihatan hidupnya ya baik-baik saja gitu ya. Kamu mampu untuk mandiri, kamu mampu mencukupi kebutuhannya kamu mungkin ketemu sama pekerjaan baru yang lebih yang kayaknya bisa mensupport hidupnya kamu gitu ya. Nah, kamu memang kelihatan bisa aja baik-baik saja ketika tidak terkoneksi dengan masa lalu ini gitu. Nah, namun gitu ya, mungkin di sini tuh seperti ada niatan, seperti ada pikiran bahwa kisah yang lama itu tuh nampaknya memang belum bisa kamu lepaskan dengan begitu saja. Itu loh, walaupun kehidupannya kamu baik-baik saja nih ya. Nah, tapi ternyata kamu kayak merasa masih ada lagi urusannya kamu, koneksinya kamu, mungkin juga tugas tanggung jawabnya kamu, atau mungkin juga kamu kayak ngelihat bahwa kayaknya masih ada lagi kemungkinan bahwa kamu bakalan bisa bahagia dengan si dia dari masa lalunya kamu gitu ya. Jadi kayak pemutusan koneksi kemarin hari yang kamu lakukan pada sesuatu hal ini tuh ternyata kamu sambung kembali gitu ya. Dan nampaknya ini tuh bukan pilihan yang salah pula gitu. Padahal ya mungkin beberapa mikirnya, waduh ngapain mundur-mundur ke belakang. Yang berlalu biarlah berlalu, yang sudah selesai ya sudah, ndak usah lagi diperpanjang ceritanya. Mungkin beberapa punya prinsip seperti itu gitu ya. Nah, namun tidak dengan dirimu yang energinya Mari tarik ini gitu. Jadi memang masa depan tanpa terkoneksi dengan yang lalu ini
enggak juga suram, enggak juga kelihatan buruk gitu ya. Tetapi di situ tadi, sebenarnya pikiran dan perasaannya kamu ketika melakukan hal yang baru ini, sebenarnya ini tuh masih tertambat, masih tertinggal, masih kuat pikiran-pikirannya kamu, harapan-harapannya kamu pada sesuatu yang kamu tinggalkan ini, gitu ya. Dan dalam waktu dekat kayaknya ada peluang untuk kamu bisa terkoneksi kembali dengan apa yang kamu tinggalkan itu, gitu ya. Dan kamu memanfaatkan peluang ini tuh dengan baik sekali, itu ya. Kamu kayak yang tidak melewatkan kesempatan untuk terkoneksi pada yang lalu itu loh. Jadi kamu kayak yang mau menunda, atau bahkan kamu bisa kayak memutuskan untuk tidak melanjutkan apa-apa yang kamu lakukan saat sekarang ini, gitu ya, untuk bisa kembali masuk kepada situasi lama, orang lama, gitu ya. Nah, di sana ya. Dan kayaknya kembalinya kamu ke tempat yang lama ini atau ke seseorang yang lama ini justru seperti membawa perubahan kepada dirimu. Maksudnya kayak gini, mungkin pasti ada alasannya kamu yang kuat betul ya, sehingga kemarin hari kamu sempat mengambil keputusan untuk udah deh aku nggak mau lagi di sini, udah deh aku nggak mau lagi terkoneksi sama kamu. Nah kayak gitu ya, pasti ada alasan yang kuatnya kamu gitu. Namun ternyata alasan kuatnya kamu ketika memutuskan untuk lepas dari seseorang itu atau dari tempat itu ya, ini tuh ternyata temporer gitu ya. Ternyata itu hanya kayak keputusan sebentar saja. Gitu. Jangan-jangan memang kamu tetap memberikan pertimbangan gitu loh. Atau membanding-bandingkan dengan bagaimana kehidupannya kamu yang kelihatan oke sih oke gitu ya. Tetapi ternyata yang lama, yang lalu, yang lampau ini tuh kok kelihatannya lebih oke lagi. Jadi sehingga begitu ada kesempatan untuk terkoneksi lagi dengan yang lama, kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, gitu ya. Kamu tidak berkeberatan untuk mundur kembali ke belakang, ya, melanjutkan apa yang di belakang tadi, gitu. Jadi sepertinya hanya jeda saja, hanya seperti yang waktu temporer saja, ya. Kamu melepaskan dirimu dari situasi yang lama, gitu ya. Mungkin di situ ya masa-masa untuk ini dulu ya, mungkin membebaskan diri dulu dari rutinitas yang lama, pengen coba berpetualangan dulu ya. Tapi ternyata di situ tuh hanya sebentar gitu loh. Ya, toh pada akhirnya kamu balik lagi nih dengan koneksi-koneksinya kamu yang kemarin hari itu gitu ya. Nah, di sana. Dan memang kayaknya tempat kamu ingin kembali atau seseorang yang ingin terkoneksi atau yang mau kamu akses kembali, ini rasa-rasanya welcome pula ke kamu. Gitu. Jadi, walaupun ini ceritanya seperti mundur ke belakang, ya, balik chapter, bukannya balik chapter dari kanan ke kiri tapi dari kiri ke kanan gitu ya. Tapi justru di sini tuh kalau mari lihat, ternyata yang dikatakan mundur ke belakang itu tuh tidak melulu ini artinya sebuah kebodohan kah gitu ya, sebuah jebakan yang ingin dilakukan berulang-ulang kali lah gitu ya. Nah, tapi ternyata di sini tuh memang nanti hasilnya itu tuh baik gitu ya. Hasilnya itu tuh baik. Jadi misalnya begini. Katakanlah kamu mau kembali ke tempat lamanya kamu bekerja ya. Tempat lama kamu bekerja, tempat kamu pernah berkarir di sana. Tempat kamu mencari nafkah di sana, misalnya kayak gitu ya. Nah, ketika kamu kembali ini ada kemungkinan kalau suasana di tempat baru, di tempat lama ini tuh kayak lebih support kepada setidaknya kenyamanan dirimu, gitu ya. Lebih support ternyata, gitu. Mungkin ada regulasi-regulasi baru, gitu ya, yang dimana cukup menguntungkan bagi kamu, gitu. Atau di sini tuh bisa
kamu akan ditawari jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan jabatan terakhirnya kamu di tempat kerja barunya kamu. Gitu ya. Nah, di sana. Ya, atau kamu bisa ditawari posisi yang lebih tinggi daripada posisi terakhir dirimu. Ya, terakhir dirimu di tempat di corporate ini, gitu loh. Ya. Jadi di sana lebih ada peningkatan. Misalnya juga begini, andaikan kamu ternyata dalam pembacaan ini tuh nanti terkoneksi lagi dengan kisah asmara lama. Nah, dalam kisah asmara lama ini ya, orang lama tapi nanti bisa suasananya suasana baru, lebih fresh lagi. Di sana kayak kelihatan komitmen ya, komitmen di sana tuh jadinya hadir gitu ya. Perlakuan lebih menghormati kamu, sikap yang lebih menyayangi kamu gitu ya. Care dan peduli yang lebih besar kepadamu. Ya, jadi kayak orang lama itu bisa aja kali ini tuh lebih sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kok kayaknya bisa kembali lagi melanjutkan ya kisah asmara yang sempat tertunda. Namun di sini tuh dengan versi sudah lebih baik gitu, karakter orangnya, pola pikirnya, kondisi batinnya, kemampuan handle emosionalnya, kemampuan untuk pemilihan kata-katanya gitu ya. Itu ternyata orang yang kamu akses dari masa lalunya kamu ini tuh udah menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu ya, yang nanti akan memberikan dampak baik untuk kamu. Nah, di situ. Jadi kayak misalnya ini hubungan asmara. Nampak-nampaknya lebih kuat lagi relationship ini, lebih menyenangkan lagi, lebih asik lagi gitu. Ya. Lebih kayak nanti kamu bisa merasa, wah iya ini aku nih nggak keliru nih. Salah, aku tidak salah nih untuk mencoba kembali memberikan kesempatan kepada diriku, kepada dirinya untuk membangun relationship. Nah gitu. Nah, jadi ibaratnya begini ya, kalau urusan asmara di sini ya, kamu kembali kepada mantan yang kamu sebut sebagai mantan gitu ya. Atau misalnya ada relationship yang sempat kamu tinggalkan, ini biasa ya dalam urusan rumah tangga. Sempat hilang, sempat pergi, sempat acuh, cuek, abai gitu ya. Kemudian di situ tuh nanti kamu akan memberikan atensinya kamu kembali kepada hubungan yang panas-panas tai ayam kamu jalani gitu ya. Atau mungkin kepada hubungan yang tadinya kamu rasa tidak lagi mensupport bahagianya kamu saat kemarin. Makanya itu kamu jadikan alasan untuk cuek, acuh, abai, bahkan meninggalkan gitu ya. Nah, kamu memberikan kesempatan kembali untuk merajut apa-apa yang pernah dibangun kemudian diabaikan, ditinggalkan. Ini tuh nanti pekerjaannya kamu sebagai pasangannya dia ini jauh lebih ringan gitu ya. Jadi misalnya begini, dulu kamu kayak ngerasa bahwa kamu banyak bebannya sebagai pasangannya dia. Soalnya orangnya manja, egois misalnya begitu ya. Soalnya orangnya kok kayaknya panas dingin tidak jelas sama kamu ya, tidak berani dia memberikan komitmen pada dirimu. Misalnya selama ini kamu ketika dengan dia kok kayaknya kamu yang harus lebih banyak berkorban, kamu yang lebih banyak berjuang. Nah, hubungan ini kembali dirajut, tidak lagi secapek itu dirimu. Justru nanti kamu di situ tuh jauh lebih ringan gitu ya. Jadi dia sebagai mantannya kamu atau seseorang yang sempat kamu cuekin, kamu abaikan ini, nanti dia akan bergantian ini mengambil tindakan proaktif. Jadi kamu kayak yang lebih lebih dipermudah dirimu. Jadi kalau kemarin hari itu kamu kayak mikirin, kamu kayak menilai gitu ya, atau merasakan kamu yang kebagian lelahnya, kamu yang kebagian capeknya. Nah, di sini kamu yang kebagian enaknya, kamu yang kebagian ringannya, kamu yang kebagian santainya. Gitu ya. Tanpa kamu perlu untuk
repot-repot seperti dulu ngambil hati dia gitu ya, bersabar ke dia. Nah di sini dia yang justru ngambil hatinya kamu gitu ya, bersabar dengan pola tingkahnya kamu. Nah kayak gitu, jadi kayak ada berbalik poin di sana ya, ada berbalik poin gitu ya. Nah jadi dengan upaya yang sangat sedikit sekali, ini kalau untuk urusan asmara percintaan ya, dengan upaya yang sedikit sekali, kamu bisa justru mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih banyak. Namun dia akan berbeda ceritanya kalau di urusan pekerjaan ya. Kalau urusan pekerjaan ya nggak mungkin juga lah ongkang-ongkang kaki, naik melesat jabatan tinggi, naik gaji yang lebih besar, dapat insentif yang lebih banyak, ya nggak mungkin juga ya kan. Ya sesuai dengan fakta logika, sesuai dengan proses nyata aja lah kita kalau ngomong di urusan pekerjaan ya. Namun di sana sebesar apa usahanya kamu, sebesar apa upayanya kamu di ruang pekerjaannya kamu, kali ini tuh akan dihargai dengan lebih baik lagi. Nah kayak gitu ya, jadi kayak di ruang pekerjaan kamu akan diperhitungkan kali ini gitu. Kamu akan lebih dihormati gitu ya. Suasana yang tadi, suasana ruang pekerjaannya kamu ini tuh jauh lebih kondusif gitu ya, jauh lebih kayak meringankan bebannya kamu. Jika dulu misalnya alasannya kamu pergi karena kok kayaknya kamu ada job yang double misalnya gitu ya, kamu kok kelihatan mati-mati sendiri, berjuang-berjuang sendiri, capek-capek sendiri gitu ya, padahal kamu punya rekan tim gitu ya, kamu punya bawahan ya. Nah tetapi mereka dulu itu tuh kok kayaknya cuek aja, acuh aja, abai aja, tidak pedulian aja, tidak tanggung jawab gitu ya. Atau di sana suasananya sikut-sikutan gitu ya, suasananya kok kayaknya toksik di ruang pekerjaan itu gitu. Nah kembalinya kamu nanti siapa-siapa yang menjadi biang kerok bikin kamu tidak senang hati, ini tuh nampaknya tersingkir, tereliminasi. Atau dia bisa aja nanti tuh berubah, yang tadinya kok kayak nganggap kamu kompetitornya dia, ini tuh nanti dia nggak berani macam-macam lagi sama kamu gitu loh ya, nggak berani macam-macam, nggak berani lagi kayak yang menjadikan kamu rival tandingnya dia gitu. Entah ya tadi gara-gara dia udah dipecat juga itu bisa gitu ya. Jadi intinya apa yang menjadi akar persoalan, alasan kuatnya kamu meninggalkan yang lama ya, meninggalkan situasi ini, situasi yang lama ini tuh ya, alasannya itu tuh tidak terlihat lagi nanti ketika kamu kembali lagi gitu ya. Ya tadi kalau misalnya ketika dalam berhubungan asmara dengan seseorang ini, kamu meninggalkan dia karena kok kayaknya mertuanya kamu reseh atau orang tuanya dia reseh gitu ya sama kamu. Nah nanti ini bisa agaknya orang tuanya dia, mertuanya kamu misalnya kayak gitu ya, ini tuh bisa kayak memperlakukan kamu lebih nice gitu. Atau setidaknya begini, tidak akan ada lagi gangguan dari dia mencampuri kehidupannya kamu, kenyamanannya kamu, ketenangannya kamu, ini tuh nggak ada gitu loh. Jadi ternyata situasi yang lama ini, tempat kamu akan kembali ini tuh situasi yang kok kayaknya lebih menghargai dirimu ya, lebih menghargai keberadaan dirimu. Nah di situ kamu akan menjalaninya dengan lebih enteng, dengan lebih gampang, dengan lebih mudah, dengan kalau Marina di sini ya lebih banyak tampil kalau kamu itu tuh bahagia. Jadi bahkan kamu bisa sampai lupa apa alasan yang bikin kamu dulu meninggalkan situasi ini, meninggalkan seseorang ini. Gitu. Kamu bisa lupa. Soalnya yang kemudian akan kamu hadapi ketika kembali ke belakang, tarik mundur ke belakang, masuk lagi dan melanjutkan lagi apa yang pernah kamu tinggalkan ini. Itu ya. Ini tuh ternyata kayak kayak gini ya, seperti dulu kamu menaburkan benih. Nah saat ini kamu akan menuai
menuai hasil dari taburan benihnya kamu kemarin hari. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada gambaran seperti kamu tuh memetik karma baiknya kamu. Gitu. Dari situasi lama ini. Gitu ya, dari orang lama ini, gitu. Ya, kamu petik karma baiknya kamu di situ. Jadi kayak mungkin sempat kamu merasa sia-sia apa yang kamu lakukan. Nah, tetapi ternyata yang kamu anggap sia-sia, nah saat ini dalam waktu dekat ini akan membuahkan hasil gitu loh. Kamu bisa menikmati hasilnya gitu ya. Dan mungkin kamu sempat maju mundur untuk kembali ke belakang. Beberapa di antara kalian sempat maju mundur, tidak yakin bahwa mundur balik ke belakang ini tuh adalah hal yang baik gitu ya. Bahkan kamu bisa kayaknya besi keras banget ini, enggak, aku nggak mau kembali dengan dia, aku nggak mau harmonis sama dia, aku nggak mau lagi berhubungan sama korporat itu, misalnya begitu ya, aku nggak senang sama yang itu. Jadi sempat kamu itu tuh kayaknya keras banget menolak untuk balik gitu ya. Tetapi nanti kenyataannya di sini tuh kamu bisa meluluhkan hatinya kamu yang keras itu tadi. Gitu. Kamu mampu untuk kayak lebih membuka dirinya kamu di sana. Ya. Jadi kayak enggak ada lagi pertentangan yang datang dari kamu, ya, dari perasaanmu, dari pikiranmu, prediksi-prediksimu, ya, memori-memori tertekannya kamu itu tuh kayaknya bisa runtuh dia. Bisa runtuh, bisa melembut kamu di sini, bisa lebih open kamu di sini, gitu, ya. Nah, jadi ternyata ketika kamu melembutkan dirinya kamu untuk melihat menoleh ke belakang ini kembali, oh ternyata ini memang udah paling benar yang kamu lakukan, gitu loh. Toh kan kelihatan di sini tuh hasilnya sangat baik sekali. Di situ ya. Jadi sesuatu yang pernah familiar dalam hidupnya kamu, yang sempat kamu lepaskan, yang sempat kamu tinggalkan, yang sempat kamu abaikan, ini kembali lagi untuk kamu akses. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya untuk cari tahu apakah pembacaan ini energinya kamu atau bukan ya. Koin-koin ini berisi inisial dan zodiak ya. Oke, baik. Udah dapet di sini. Baik. Oke. Kita mulai dari inisial I. Ada ikan, ada ibadah, ada H, ada happy, ada hati. Kemudian ada L, ada love ya, ada lagu. Kemudian ada inisial Y, ada Yanti, ada Yudi ya. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ini ada Virgo, ada Libra, Leo hadir, dan Capricorn hadir. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.